Ini Allah ngasih momen ini buat kita ya ibaratnya. Bahkan yang masuk Islam kan banyak kan. Itu kan mengerikan sebenarnya. Itu di TikTok itu influencer pada masuk Islam. Mereka update menemukan sesuatu apa di Quran hari ini. Begitu. Yang sampai itu saya dapat video di Brazil. Orang pada datang pakai tank top gitu datang ke masjid, Ustaz. Pengen tahu. Di Australia mualaf langsung gitu berapa puluh orang segala macam, dan ini seperti wave. Sepertinya ada satu hal yang mereka jadi keris, pengen tahu ya. Jadi selama ini sukses? Iya, sejauh ini. Sejauh ini. Nah, seberapa penting sih sebenarnya Zionis ketika ditempatkan? Penting banget. Dan kemudian ketika kita membaca, kok Amerika begitu jor-joran katanya. Kan dari Inggris ya awalnya, terus ke Amerika. Ibarat kata sampai menggelontorkan triliunan dolar sepanjang 75 tahun ini untuk mendukung Israel. Kenapa demikian? Karena dalam hitung-hitungan strategi menurut Abdul Nasir, saya ngutip dari Abdul Nafisi, bahwa cost yang harus ditanggung Amerika, gitu ya, kalau tidak ada Israel di Palestina, itu sama dengan harus menempatkan 5 kapal induk di kawasan itu untuk menjaga hegemoni mereka. Untuk menjaga. Berapa cost kapal induk per hari? Kali 5 kali 75 tahun. Sementara biaya yang mereka keluarkan untuk menjaga Israel itu jauh lebih kecil dari itu. Sebenarnya ya, berarti perpolitikan itu cuma masalah kepentingan ya sebenarnya. Terus apa kalau dulu itu? Bagi mereka. Bagi mereka lah ya. Pantesan juga Amerika tuh punya banyak kapal induk di beberapa negara. Pangkalan militer di mana-mana. Ya iyalah. Demi untuk kemudian menjaga dunia ini berjalan sesuai dengan aturan mereka. Pastilah, kalau itu pastilah saya yakin itu sih mudah, kalau itu sih gampang. Tapi kalau membaca yang ini bahwa dengan membantu jor-joran Israel itu lebih murah kosnya ketimbang harus menyiapkan 5 kapal induk. Sekarang tapi kayaknya udah berubah, banyak bergeser. Seberapa jauh bergantungan Amerika keberadaan, dan mereka juga kan kebutuhan mereka terhadap minyak Timur Tengah juga berkurang. Makanya sebenarnya ini faktor-faktor yang bisa membuat Israel itu ditinggalkan. Karena cepat atau lambat. Sudah keluar beritanya, Ustaz. Cepat atau lambat. Ya kalau hari ini mah memang sudah mengerikan. Mereka mencari spare part untuk Merkava kan, berita kemarin. Spare part Merkava, artinya produksi mereka sudah tidak mencukupi di dalam. Beberapa spare part mereka cari keluar. Ngenes itu. Orang Biden udah bikin statement kalau donor bantuan untuk Israel akan dihentikan. Ya sangat mungkin lah. Biden juga kan nggak mau mengorbankan karir politiknya dong. Iya, gitu. Kan ntar lagi pemilu kan bulan depan. Lihat aja. Kan? Artinya faktor-faktor ini gitu menurut saya itu harus kita timbang. Ini berbeda dengan zaman Columbus ketika menghabisi Indian, ketika ke Australia menghabisi aborigin gitu kan. Nggak semudah itu gitu loh mereka untuk bertahan. Maka dan ini sudah 75 tahun dan mereka secara psikologis sangat-sangat terganggu dengan angka 80. Waduh, terus apa lagi info apa? Menarik nih kayaknya. Jadi ternyata yang kita pikir kuat itu ternyata keropos di dalamnya ya. Jadi sebenarnya mungkin, tapi pencitraannya masih bagus sih pencitraannya. Tapi sekarang lagi hancur. Iyalah. Sekarang lagi hancur. Lihat aja perlawanan dari bawah kan dari berbagai semua negara kan. People power sekarang udah. Luar biasa. Terus mulai kelihatan lagi apa lagi, Sat? yang menunjukkan mereka udah doom sih sebenarnya. Cuma tinggal nunggu waktu aja kan. Betul. Artinya kalau bagi saya mereka tidak punya alasan untuk bisa bertahan lebih lama sebenarnya. Ya, cuma kalau saya sih tidak terlalu suka untuk menentukan terus tahun kapan mereka akan runtuh. Ya itu sih ini akan berjalan gitu loh. Tapi intinya yang penting selama ini penyangga ketahanan mereka itu sudah sangat-sangat rapuh gitu dari semua lini gitu loh. Dukungan internasional sebenarnya sekarang sudah mengerucut jujur atau sejujurnya gitu udah mengerucut pada elit-elit saja kan, karena internasional pun juga masyarakatnya rakyatnya sudah betul-betul. Dan bagi saya itu ledakan yang sangat wajar karena memang ini tidak manusiawi kan, artinya untuk masuk standar manusia aja udah nggak masuk. Gitu. Dengan standar manusia aja udah nggak masuk gitu. Makanya dalam hal ini untuk menilai ini ya
nggak perlu pakai iman pun ibarat sebenarnya sudah dianggap terlalu berlebihan gitu loh. Sekarang dunia barat ya, masyarakatnya itu kayak baru melek. Mereka tuh baru tahu ada Nakba, itu baru tahu. Baru tahu 75 tahun tuh baru tahu. Awalnya mereka pikir kesalahan Hamas. Awalnya kan. Dari 7 Oktober. Tapi mereka sadar bahwa sejarah nggak dimulai dari tanggal 7. Nah, itu dia. Akhirnya orang teredukasi gitu. Apalagi dengan jenis banyaknya tayangan seperti ini gitu, mengedukasi mereka ngerasa mereka akhirnya ini mungkin ini Allah ngasih momen ini buat kita ya ibaratnya. Bahkan yang masuk Islam kan banyak kan. Itu kan mengerikan sebenarnya. Itu di TikTok itu influencer pada masuk Islam, mereka update menemukan sesuatu apa di Quran hari ini. Begitu. Yang sampai itu saya dapat video di Brazil, orang pada datang pakai tank top gitu datang ke masjid, Ustaz. Pengen tahu. Di Australia mualaf langsung gitu berapa puluh orang segala macam, dan ini seperti wave. Sepertinya ada satu hal yang mereka jadi keris, pengen tahu ya. Di sisi lain kemarin ada pemeran film Friends meninggal. Oh, popularitas beliau ini tinggi sekali ya. Dengan hidup yang serba mewah, popularitas tinggi, tapi terhidupnya kosong. Di sisi lain, warga Palestina hidupnya nggak enak, dibantai, dibunuh segala, tapi hatinya penuh. Ini apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh ngerasa? Itu kan yang hilang di Barat kan? Ini yang Barat, nggak lah. Mereka berbondong-bondong untuk mencari tahu ini. Ibaratnya mereka sedang merevisi definisi manusia. Apa itu manusia? Kan ngapain hidup? Lagi iya. Nilai-nilai dasar dalam hidup. Dan mungkin nih kali, mungkin bisa aja saya salah saat dipilihnya Palestina yang udah terdidik selama 75 tahun. Untuk tahan di batai seperti ini masih nggak menyerah gitu. Ya kalau kita baca terutama dari tahun 80-an ya gitu ya. Intifadah itu menunjukkan tadi yang saya katakan bahwa ketika Syekh Ahmad Yasin itu kan ibroh yang sangat luar biasa. Saya baca biografinya itu kan sejak remaja dia sudah mulai cacat kan, tapi belum separah ketika sudah tua kan. Sudah tua tuh kan hampir seluruh badannya kan cacat, semuanya hampir lah gitu, tinggal apalagi di penjara 2 kali gitu di Israel gitu. Yang kebayang aja diapain gitu loh kan. Gitu. Nah, dan beliau itu profesinya guru. Syekh Ahmad Yasin itu guru. Jadi beliau yang melahirkan generasi Intifadah itu adalah seorang guru. Enggak lah. Intifadah juga beliau ya? Ya memang beliau, terus siapa? Jadi dari seorang guru dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan kemudian keteguhan dan keteladanannya itu melahirkan satu generasi gitu loh. Generasi rantisi, generasi dan sebagainya gitu. Yang kemudian itu berjalan gitu. Sampai mereka paham betul bahwa untuk bisa mengatasi masalah, artinya mereka bagi saya gitu ya, yang saya baca itu, mereka merasa bahwa ini adalah amanah dari Allah gitu, yang memang Allah berikan kepada mereka sebagai ujian gitu. Betul, alangkah indahnya kalau semua umat Islam di mana di dunia mendukung mereka gitu. Tapi mereka sadar bahwa itu tidak bisa diharapkan di awal gitu ya. Sehingga kemudian apa yang harus mereka lakukan? Ya mereka menggali ke dalam mereka sendiri, mengoptimalkan apa yang bisa mereka miliki gitu, untuk kemudian bisa mengatasi permasalahan dengan membaca. Udahlah, saya tahun 2010 kalau nggak salah ya, tahun 2010 setelah 2008 itu 2008 udah membombardir Gaza kan. Saya menulis tentang rayap-rayap tongkat Sulaiman. Itulah. Bahwa gerakan perlawanan ini, Hamas dan kawan-kawan ini, itu ibarat rayap tongkat Nabi Sulaiman, menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sangat ditakuti. Sehingga ketika meninggalnya pun jin-jin itu masih kerja. Gitu lah. Dan bagaimana Nabi Sulaiman ketahuan bahwa jasad yang menakutkan itu sebenarnya sudah tidak ada ruhnya gitu. Itu kan justru rayap. Jin kan masih ketakutan. Tapi rayap yang dibandingkan jin rayap. Cuman karena rayap itu menggerogoti titik paling vital yang menjaga, yang menopang jasad Sulaiman, sehingga kemudian ketika rapuh, jatuh, gitu loh. Maka kemudian jin tuh, kalau seandainya tahu dari kemarin kita nggak terhina kayak gini, dikerjakan terus. Bagi saya Hamas itu adalah rayap-rayap itu. Dia memang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manapun. Tapi dia tahu apa yang harus digerogoti. Nah, ini menariknya di sini Bapak. Bisa aja saya salah satu ya. Bahwa ternyata kemenangan itu adalah bukan sesuatu yang datang sebagai hadiah.
Berarti sebuah proses yang istiqomah berarti. Setuju. Dan bisa didapatkan dari edukasi. Sangat dapat edukasi, diterapkan, walaupun mungkin progresnya kecil sedikit, tapi istiqomah. Seperti air netesin batu yang akhirnya bolong gitu kan? Dia pelan-pelan tapi terus gitu. Ya. Ini mirip berarti ketika Syekh Ahmad Yasin ini polanya mirip sama Nurdin Zengki. Nurdin Zengki, ya kan? Mirip. Nurdin Zengki itu 3 generasi sebelumnya kemudian sampai akan melahirkan Salahuddin Ayyubi. Ya. Apakah begitu juga beliau ya? Dia cuma mungkin ada penyakit yang nggak secara sempurna secara fisik, tapi pemikirannya sempurna, diterima oleh, saya lihat fotonya sama anak-anak kecil, dan itu adalah berjuang-juang sekarang gitu. Itu kan bukan proses yang instan gitu kan. Kalau ingin tahu bobotnya Syekh Yasin, bagaimana beliau dibodoh? Seorang yang lumpuh, habis sholat subuh didorong oleh murid-muridnya, oleh keluarganya, muridnya keluar dari masjid. Itu kan sudah dikepung oleh F-16 Apache, gitu ya. Dirudal 3 kali. Katanya Mossad canggih, bunuh aja dengan caranya kan kalau mau. Dengan cara rahasia. Iya, gitu. Perlu 3 rudal. Perlu 3 rudal untuk mengebom seorang yang lumpuh di kursi roda. Itu artinya sebenarnya itulah Allah menunjukkan bobot Syekh Ahmad Yasin itu ke dunia. Begitu menakutkan. Yes. Dengan uraian Ustaz tadi, berarti ketika kemarin ada teori mengatakan bahwa pasukan pejuang Palestina adalah bentukan Israel, terpatahkan. Itu kan klaim. Bagi saya yang mengklaim itu yang harus membuktikan. Saya nggak mau membantah. Tapi yang mengklaim harus membuktikan. Buktinya mana? Kalau memang ada tuduhan. Iya. Dan saya mempunyai data tentang itu, ujaran itu. Gitu loh. Dan ini juga ada di Quran kan, bahwa akan ada di Serabi Aqsa yang akan menjadi pembela kan, apa namanya, para pejuang-pejuang yang tidak terkalahkan gitu kan. Surah Al-Isra maksudnya. Artinya terkait dengan janji Allah terhadap orang-orang Bani Israel yang melakukan kerusakan, bahwa akan didatangkan uli ba'sin syadid. Ya kalau bukan mereka, kira siapa makanya kan? Ya kalau sekarang, ya artinya yang mendekati tafsir itu ya sekarang ya mereka lah gitu ya. Bahwa mereka lah yang memang, walaupun bukan berarti absolut hanya itu, betul. Ternyata mengalahkan Zionis itu semudah itu gitu. Itu gimana, San? Ada studi yang dilakukan oleh mereka sendiri sebenarnya, gitu loh, oleh Benjamin Kedar itu dan kawan-kawan. Ya. Ini mereka yang bikin? Mereka bikin kajian tahun 80-an, gitu loh. Dan itu dibukukan dalam sebuah judulnya The Horns of Hattin. Hattin itu kan perang yang dimenangkan Salahuddin kan sebelum menaklukkan Al-Aqsa, Baitul Maqdis gitu kan. Jadi pada masa itu kan ada 4 kerajaan salib, gitu ya, di Syam waktu itu. Gitu. Itu kan secara perlahan memang digerogoti oleh Nurdin Zengki, kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Ayyubi gitu ya. Oke, prosesnya cukup panjang. Cuma sebenarnya ada satu kunci gitu. Satu kemenangan besar Salahuddin atas mereka gitu lah. Itu kemudian dianalisa gitu ya. Itu betul-betul yang akan membuat mereka betul-betul tidak ambiar gitu. Dan ternyata itulah Hittin. Makanya Hittin itu, perang ini itu dikaji serius gitu loh, dalam apa namanya, diseminarkan secara internasional ya.